materi tentang teori belajar humanistik, proses memanusiakan manusia, yang di dalamnya terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu apa itu teori belajar humanistik, 5 prinsip teori belajar humanistik, peran guru dalam teori belajar humanistik, contoh penerapan teori belajar humanistik, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Baik, saya akan menjelaskan apa itu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah proses menemukan potensi diri sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Dengan kata lain, individu menggali sendiri kemampuannya untuk kemudian kita terapkan dalam lingkungannya. Teori belajar humanistik yang berfokus pada gagasan bahwa siswa pada dasarnya bersifat baik dan pendidikan harus kita ajarkan secara utuh. Jadi, kegiatan belajar bertujuan untuk memanusiakan siswa dalam mencapai aktualisasi diri, pemahaman, serta realisasi diri secara optimal, sehingga potensi dirinya berkembang. 5 prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai cara belajar yang alami. Yang kedua, proses belajar berjalan lancar ketika siswa mempunyai keterlibatan di dalamnya. Yang ketiga, belajar akan berjalan efektif jika materi memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang keempat, belajar berkaitan dengan perubahan persepsi diri siswa. Yang kelima, belajar yang bermakna didapatkan ketika siswa melakukannya sendiri. Yang berikut, peran guru dalam teori belajar humanistik. Guru dan siswa mempunyai peran khusus agar pembelajaran berjalan lancar. Di teori belajar humanistik, Bapak Ibu guru secara keseluruhan menjadi fasilitator dan penulis siswa. Selain itu, peran lainnya meliputi 1. Mengerjakan keterampilan belajar. Yang kedua, memahami siswa mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memberikan kegiatan yang menarik. Yang keempat, memberikan motivasi. Yang kelima, memberikan pilihan ke siswa. Yang keenam, menciptakan peluang untuk kerjasama. Yang berikut, contoh penerapan teori belajar humanistik. Menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa dengan memberikan makanan ringan dan menciptakan hubungan yang baik dengan mereka sehingga kepercayaan bisa bertambah. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, kelebihan teori belajar humanistik cocok ketika terapkan dalam materi pembelajaran yang bertujuannya untuk membentuk karakter. Yang kedua, penerapan teori lebih menekankan proses daripada hasilnya. Jadi pembelajaran kita katakan berhasil saat siswa bersemangat dalam proses belajar. Yang berikut, siswa menjadi manusia yang bebas dan tidak terikat oleh pendapat siapapun. Yang berikut, kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama, siswa kurang menyadari dan memahami akan potensi dirinya sehingga mempunyai kemungkinan untuk tertinggal dalam proses belajar. Yang berikut, kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran berdampak negatif akan keberhasilan belajarnya. Demikian materi yang saya sampaikan terkait teori belajar humanistik, proses memanusiakan manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.